Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristianti Anarif dengan nomor pokok mahasiswa 020419111027. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proposal individu saya, yaitu analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa, Amasing Kota Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan bagian bab 1 atau pendahuluan. Di sini latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselaratan pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus dimulai dari level pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa. Pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi, yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Bentuk transfer dana pemerintah salah satunya adalah alokasi dana desa atau ADD, yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Arifianto 2014, alokasi dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang digunakan terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Yang kedua, motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pembangunan desa. Yang ketiga, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan alokasi dana desa atau ADD dalam upaya peningkatan pembangunan desa. Baiklah, untuk selanjutnya bab 2 atau kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa oleh para peneliti tersebut. Dalam penelitian ini dijadikan sebagai dasar pijakan empiris yang nantinya dijadikan memperkaya kajian tentang masalah penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novianti Ruru, Lice Kalangi, Novi S. Budiarso 2017 dengan judul penelitian analisis penerapan alokasi dana desa atau ADD dalam upaya peningkatan pembangunan desa. Studi kasus pada Desa Suaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian di Desa Suaan, pengolahan alokasi dana desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2016 tentang pemberian alokasi dana desa kepada pemerintah desa se-Kabupaten Minahasa Utara. Untuk 70% dari alokasi dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari ADD tersebut sudah direalisasikan untuk operasional pemerintah desa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yunisara Debi Cantika Novia dalam Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya 2020, hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif kualitatif, di mana untuk memperoleh gambaran dalam memahami dan menjelaskan penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa di 5 Umanis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan subjek penelitian adalah Kantor Desa 5 Umanis, Kecamatan Tanjung Morawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alokasi dana desa atau ADD dalam upaya peningkatan pembangunan desa 5 Umanis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan, tetapi peruntukannya kurang tepat sasaran.
Hal ini dapat dilihat dari realisasi alokasi dana desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat lebih sedikit nilainya, sedangkan sisanya diperuntukkan untuk penghasilan pemerintah desa, serta tunjangan-tunjangan lainnya. Yang kedua yaitu kerangka teoritis. Pemerintah desa berperan penting dalam penerapan alokasi dana desa untuk pembangunan dana desa yang lebih baik. Dari sini, kualitas pemerintah desa sangat berpengaruh atas kelancaran alokasi dana desa untuk pembangunan desa. Berikut kerangka teoritis dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pemerintah desa berpengaruh terhadap penerapan alokasi dana desa atau ADD yang dapat meningkatkan pembangunan desa. Selanjutnya untuk bagian bab 3 atau metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika filosofis yang mengkomparasikan penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Menurut Bogdan dan Taylor 1975 dalam Ahmadi 2014, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang itu sendiri. Hal ini menjelaskan upaya mendapatkan pemahaman dan pemaknaan dari setiap apa yang diamati. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2021, kurang lebih selama 4 bulan. Yang ketiga, situs dan informan penelitian. Situs penelitian ini berada di Desa Amasing, Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan maksud meneliti penerapan alokasi dana desa di Desa Amasing, Kota Barat. Adapun cara menentukan informan yang dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiono 2009, purposive sampling merupakan pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan orang yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data seperti bola salju yang pada awalnya yang jumlahnya sedikit dan belum mampu digunakan sebagai sumber data, dan kemudian mencari orang-orang lagi yang bisa dijadikan sebagai sumber data sehingga lama-kelamaan menjadi besar. Untuk informan dalam penelitian ini adalah tim pendamping desa Amasing Kota Barat, kepala desa, Kapolresta, dan BPD, yang dimana informan-informan tersebut memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan penerapan alokasi dana desa di Desa Amasing Kota Barat. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2009, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Dalam hal ini, upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan pembahasan penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengujian kredibilitas data. Untuk pengujian kredibilitas data, maka penelitian ini menggunakan trigulasi teknik dan trigulasi sumber. Menurut Sugiono 2009, trigulasi teknik berarti meneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan trigulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan trigulasi teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik yang berbeda-beda. Sedangkan trigulasi sumber yang berbeda-beda yaitu informan seperti tim pendamping desa, BPD, kepala desa, dan Kapolresta. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman 1984, dalam Sugiono 2009 mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga katanya sudah jenuh. Menurut Hamja 2020, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Penelitian ini mempunyai tahapan dalam menganalisis sampai interpretasi
data, sebagaimana dalam teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Untuk itu, pada tahapan analisis data, peneliti menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman 1984 yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan kesimpulan verifikasi. Itulah sedikit pemaparan dari proposal saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.